Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 Up Radio, the leading station of media. Seperti biasa di hari Jumat, di hari ini pastinya kita akan belajar langsung nih ya dengan Pak Nakoy di Up Awareness dengan tema yang cukup menarik di hari ini, yaitu fokus pada kontribusi. Nah, sekali ini untuk Anda mungkin bisa juga langsung untuk melihat kita berdua berdiskusi lewat Instagram di @upradiosmg atau mungkin di @nakoy. Kita sapa dulu Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak Nakoy. Oke, nah ini suara Pak Nakoy apakah terdengar nih Pak? Kalau suara saya sendiri sekarang? Oke, jadi suara saya terdengar nih ya, tapi sekarang posisi suara Pak Nakoy lagi nggak kedengeran nih Pak. Ini sambil kita membenarkan ini ya secara teknis, mungkin nanti kita akan langsung coba untuk dengerin kapsulnya nih dari tema kita di hari ini, yaitu adalah fokus pada kontribusi. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Fokus pada kontribusi. Salam kesadaran Indonesia. Kita sering mendengar dua istilah yang berbeda dan makna juga berbeda, tapi dua kalimat ini seringkali menjadi salah satu energi kita. Pertama adalah fokus pada retribusi, dan yang kedua adalah fokus pada kontribusi. Pernahkah Apmenia datang ke sebuah terminal, misalkan di Semarang, kemudian ada bagian retribusi, bagian meminta atau bagian retribusi ya, kita membayar atau memberikan uang ke sana. Dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, kehidupan, karir, kemudian usaha, kemudian apapun kehidupan kita, ternyata kebahagiaan kita ini bukan diukur oleh seberapa banyak kita menerima, itulah retribusi. Namun sebaliknya, Apmenia, kebahagiaan kita diukur oleh seberapa banyak kita memberi dalam kehidupan kita. Jadi ukurannya adalah bukan seberapa banyak kita menerima hari ini, menerima dari orang lain, namun bagaimana ukurannya adalah seberapa banyak kita memberi kepada orang lain. Dan pemberian kita juga serupa, kualitasnya diukur seberapa tulus kita memberi kepada sesama kita. Ketulusan itulah yang kemudian membuat pemberian kita lebih bermakna, lebih bernilai. Kalau kita ingin sukses di atas rata-rata sebagai seorang pegawai, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pribadi yang sedang berjuang dalam kehidupan Anda, maka kita mulailah merubah pola pikir kita yang tadinya fokus kepada retribusi, yang selalu pengen diberi, yang senang selalu diberi oleh orang lain, yang selalu inginnya hanya dituntun atau ditraktir, contoh sederhana, maka Anda berpikir dan berubahlah bagaimana fokus kepada kontribusi. Kalau Anda sebagai seorang mahasiswa, kira-kira apa yang bisa Anda kontribusikan kepada kampus Anda? Kalau Anda seorang pegawai yang sudah bekerja lebih dari setahun ini, apa yang bisa Anda kontribusikan betul-betul dari hati Anda? Kalau Anda sebagai seorang profesional, sebagai seorang entrepreneur, apa yang bisa Anda berikan, kontribusikan kepada kehidupan ini? Karena dalam buku Seven Awareness Apmenia, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan pemberian tersebut ternyata memantul kepada kehidupan kita. Maka kita nggak pernah aneh, nggak pernah bingung ketika melihat hampir tidak pernah kita temukan orang yang rajin memberi kemudian menjadi miskin atau menjadi sulit. Namun sebaliknya, mereka yang mau berbagi, mereka yang rajin memberi kepada sesamanya, justru hidupnya semakin penuh kebahagiaan, semakin penuh dengan kesejahteraan, dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Saya Nanang Kosim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Baik, itu tadi Apmenia cuplikan dari tema kita hari ini yang fokus pada kontribusi. Pak Nakoy, kita sapa dulu lagi nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak, ini tema kita hari ini Jumat berkah banget nih sepertinya nih Pak, dengan fokus pada kontribusi. Dan kalau misalkan tadi Pak Nakoy sempat menyinggung dalam insight-nya adalah orang kalau misalkan hobinya memberi ini nggak akan susah, sepertinya seperti itu. Itu kan Pak?
Ya, betul, betul. Dan memberi itu bukan hanya knowledge ya. Hmm. Sebenarnya memberi itu habit. Hmm. Nah, kalau knowledge semua orang tahu bahwa sedekah itu penting. Hmm. Tapi kalau dia belum belum jadi kebiasaan, sedekah itu selalu banyak alasan. Kan dituliskan di buku saya bahwa orang gagal punya ribuan alasan, orang Hmm. sukses hanya punya satu alasan, yaitu nggak ada alasan. Nggak ada Nah, alasan. untuk agar kita hanya punya satu alasan, maka harus berlatih. Hmm. Jadi udah mulai aja dulu. Ada yang nanya kapan mulainya? Ya mulai aja dulu kayak gitu. Jadi jangan nunggu akhir tahun, jangan nunggu awal tahun, jangan nunggu COVID selesai. Saya mulai memberinya pas sudah nggak ada corona deh. Nah itu akhirnya kan ya menunda ya. Saya mulai memberinya kalau sudah lulus kuliah. Hmm. Saya mulai memberi kalau sudah punya anak. Saya mulai memberinya kalau hajat saya sudah tercapai. Nah, semakin banyak kita membuat alasan, semakin kita akhirnya terbalik fokusnya kepada ya retribusi bukan kepada kontribusi. Baik. Nah, orang yang fokus kepada kontribusi ini di dalam buku Seven Awareness, dia akan menemukan yang namanya bahagia tanpa syarat ya. Bahagia yang betul-betul ya tanpa syarat, teman-teman yang luar biasa. Nah, orang yang menemukan bahagia tanpa syarat tuh berpikirnya kira-kira apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya kontribusikan. Selalu kedua hal itu, teman-teman hebat. Tapi kalau kita kalau kita nggak fokus kepada kontribusi, kita akan terjebak, kita akan jatuh kepada orang yang biasa fokus kepada kebalikannya, Mbak. Retribusi. Oke. Jadi kalau retribusi itu berpikirnya apa yang saya dapatkan ya. Saya dapetin apa dulu ya. Saya dapetin apa dulu baru kemudian bisa ya bergerak, teman-teman hebat. Jadi di suasana seperti ini ya kita udah bisa mulai. Saya ingin menceritakan ada satu kisah yang populer di Amerika, kisah bagaimana seorang nenek-nenek yang dia mulai berlatih kontribusi pada saat dia masih menjadi seorang buruh di sebuah laundry. Dan nenek ini dia selalu menyimpan uang 100 perak ya, bukan 100.000 tapi 100, tapi dia kun gitu. Dan setiap dia mau ke tempat laundry dia selalu menyimpan 100 rupiah itu. Dan di usia 30 tahun dia sudah mulai sampai usia 80 tahun kan. Nah ketika 80 tahun kemudian nenek ini didatangi oleh manajer bank. Nenek uangnya sudah banyak, kira-kira uang ini untuk apa gitu? Apakah mau diambil semua atau untuk apa? Nenek mengatakan ya bahwa 20% untuk anak-anak saya dan 80% untuk orang-orang Afrika yang nggak pernah berani bermimpi kuliah di Amerika gitu. Nah, akhirnya pada saat dia mau wafat ya, dia melihat ada satu anak negro, kemudian di sidang mahasiswa itu dia tampil, kemudian dia nilainya cum laude, dan dia mengatakan kepada nenek ini, terima kasih nenek, karena berkat nenek saya berani datang ke Amerika ya untuk mengubah kampung halaman saya. Dan dia satu nenek yang sangat dihormati di Harvard University. Ya, dan itu contoh bahwa untuk menjadi orang yang seperti nenek tadi, kita nggak usah minta SK kepada siapa-siapa. Kita hanya minta izin kepada orang yang hari ini ada setiap kita mau habis mandi ada di cermin, yaitu diri kita sendiri. Jadi leadership is free ya, teman yang great, bahwa untuk menjadi pemimpin itu gratis dan itu dimulai dari diri kita sendiri ya, terutama yang minimal mulai memimpin diri kita sendiri untuk menjadi yang terbaik itu. Baik, Pak Nafri, tapi kalau misalkan saya melihat beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia sendiri juga nih ya Pak ya, beberapa artis lah bisa dibilang seperti itu. Orang-orang seperti contohnya saya kemarin melihat Sule Pak. Yang Sule ini ternyata juga memiliki apa ya, fokus kepada teman-teman yang memang masyarakat orang-orang seniman Bandung yang nggak punya tempat tinggal, dia tampung di rumahnya sampai pada akhirnya dia bikin rumah yang besar untuk bisa menampung semua orang yang ada di situ. Saya melihat ini luar biasa sekali nih, fokus pada memang kontribusi yang dia berikan. Kemarin saya sempat lihat alasannya karena
dia itu dulu pernah ngerasain susahnya bagaimana tidak ada tempat tinggal untuk dia bersinggah ketika memang lagi pentas di Jakarta seperti itu. Ini dan katanya sih yang namanya rezeki itu ngalir terus aja Pak seperti itu. Ini termasuk salah satu orang yang luar biasa kalau menurut saya sih ya Pak ya. Mungkin kalau Pak Nakoy ada contoh lain nggak sih Pak? Yang mungkin realnya nih teman-teman dari Pak Nakoy sendiri itu seperti apa? Ya memang karena ini kalau di Muslim ya, karena kita kalau Muslim itu Rasulullah membuat satu garis besar dalam sebuah hadisnya bahwa ya ada hadis yang berbunyi bahwa Allahu ayarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Jadi bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang mukmin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi ya, nah rezeki kita ini ada rezeki yang terukur, ada rezeki yang tidak terukur, ada rezeki yang didapatkan karena bekerja, ya rezeki kasab itu ada rezeki karena bekerja, kita kerja dapat uang rezeki. Tapi ada rezeki yang tidak pernah kita terduga, ya ada seorang tukang becak misalnya yang dia dapat sehari 10.000, tapi anaknya bisa kuliah, ya anaknya bisa lulus semua, tiga-tiganya kuliah. Ada seorang buruh tani di sebuah desa yang dia rezekinya nggak jelas, nggak jelas juga, tapi ternyata anaknya sukses semua. Nah, ternyata memang orang-orang yang kayak contohnya kayak Sule dan sebagainya, memang mereka menemukan one minute awareness, ya. Mereka ini orang-orang yang memang sudah tersentuh hatinya, sudah dirubah hatinya, ya, oleh keadaan, ya keadaan itu seringkali dialami pada saat masa-masa kepepet. Nah, masa-masa sulit itu membuat orang akhirnya memiliki empati, kepekaan, kemudian mudah tersentuh, mudah membantu orang lain. Dan inilah pemimpin-pemimpin itu memang harus datang dari orang-orang yang mengalami ya masa-masa kritis, masa-masa berat, masa-masa di mana dia kemudian bisa mendengar suara rakyat gitu. Jadi kalau pemimpin datang dari rakyat, dia bisa mendengar bahwa dia pernah menjadi orang yang pernah didengarkan, dia menjadi orang yang nggak pernah dianggap, ya, sehingga kemudian dia bisa mudah untuk bisa mendengar suara rakyat itu. Nah, kita sebagai pribadi-pribadi juga serupa. Orang-orang sukses biasanya di dalam Seven Wonders ada namanya hukum validitas gitu Mbak. Validitas itu artinya kalau kayak contoh orang-orang yang di rumahnya dia menolong anak yatim, membantu orang-orang susah, membantu apakah itu tadi kayak Sule adalah seniman, itu berarti rezekinya itu memang sudah valid. Karena banyak orang-orang yang rezekinya itu malah lewat melalui dia gitu. Nah, maka ada beberapa contoh pesantren ya. Pesantren terutama kalau kita mau lihat pesantren itu ada banyak pesantren yang kiainya ini dia bisa memberi makan santri 1.000 gratis. Nah itu kan nggak masuk akal. 1.000 itu kadang-kadang berasnya aja bisa habis satu minggu 1 karung misalnya, ya. Teman-teman hebat dan itu dialami sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi ya, nah ini orang-orang yang seperti ini ya, teman-teman yang luar biasa, itu sebenarnya mereka ini rezekinya tuh tidak pernah terduga. Rezeki-rezeki yang tidak pernah terduga ini ya banyak kita lihat. Dan mereka ini nggak pernah takut, nggak pernah cemas, nggak pernah ragu, ya, nggak pernah khawatir. Mereka ini selalu seperti itu, Mbak. Begitu. Pak, tapi berbicara tentang fokus pada kontribusi, ini ada lawannya, fokus pada retribusi ini, Pak. Ini banyak orang yang memang hanya sekedar untuk melihat apa sih yang orang mau kasih ke kita, apa sih yang bisa dikasih seperti itu. Tapi untuk kontribusi ini memang terkadang hanya orang-orang tertentu yang berani untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalkan nih Pak, ada keinginan agar bisa fokus pada kontribusi Pak, apa sih yang harus dilakukan kita seperti itu? Ya, di dalam Seven Awareness, seseorang yang mulai memiliki kontribusi itu dimulai dari yang namanya kita perbaiki mindset, ya. Dari mulai mindset, kemudian heart set, ya. Mindset ini kita harus berpikir benar bahwa apa yang kita sedekah itu
nggak pernah berkurang. Mm-mm. Nah, ketika mindsetnya benar, kemudian heartsetnya, bagaimana hati kita juga ditata ulang. Nah, Oke. hati ini ditata ulang dengan mulai aja bersedekah gitu. Kalau kita nggak pernah mulai, kita akan selalu menunda gitu. Nah, ketika kita menunda, disitulah akhirnya kita mulai ya membuat alasan yang banyak, dari mulai waktunya kurang tepat, Mhm. kadang-kadang uang yang nggak tepat, kadang-kadang orang yang nggak tepat, kadang-kadang waktu tepat, orangnya nggak tepat. Ya, maksudnya waktunya tepat tapi yang dikasih nggak tepat. Oke. Kadang-kadang orang tapi uangnya nggak tepat. Ya, jadi ya selalu banyak alasan. Oleh karena itulah ya di suasana seperti ini ya kita harus yakin bahwa ada rezeki yang memang didapatkan karena kerja keras kita, ada rezeki didapatkan karena memang kasih sayang itu ya. Kasih sayang itu yang memang Allah kasih ke kita. Nah, kita tinggal fokus ke yang mana, apakah rezeki yang memang secara matematis aja atau memang rezeki yang betul-betul begitu banyak yang kadang-kadang kita sendiri pas kita lihat begitu luar biasa. Nah, kalau kita mau lihat ke orang-orang sekitar kita, mereka ternyata rezeki itu nggak pernah putus karena memang datangnya dari Allah yang nggak pernah terduga. Itu yang Betul. paling banyak. Halo, Pak Nakoy? Halo? Iya, sudah tersambung lagi, Pak. Silakan, Pak, dilanjutkan. Ya, jadi ya kita mulai fokus kalau kita kembali kepada hadis Nabi tadi ya, bahwa Mhm. ya bahwa orang-orang yang mukmin itu rezekinya nggak dikasih kecuali rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Mhm. Nah, ini banyak sekali yang nggak pernah disangka-sangka oleh kita di suasana COVID ini. Logikanya memang berat ini, tapi ternyata Betul. justru banyak orang menjadi lebih berkah di suasana COVID ini ya. Ini banyak contoh-contoh yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam kajian hari ini saya melihat ada 3 hal ya mengapa orang sulit fokus dalam kontribusi gitu. Oke. Dan ini sama-sama evaluasi ya. 3 hal ini kalau kemudian kita nggak dievaluasi di hari Jumat ini, seringkali akan ya menjadi hal yang sama dan itu diulang-ulang gitu. Hmm. Apa ini, Pak? Yang pertama, Pak? Ya, yang pertama kenapa orang sulit fokus kepada kontribusi ya dia memang di dalam buku 21 Days to be Transhuman ya selalu ada mindset yang keliru tentang konsep beri. Contoh ya, Pak. Banyak orang sedekah itu ketika punya uang sisa. Sedekah itu kalau ada lebih lah. Atau sedekah itu kalau longgar lah. Baik. Nah, seringkali hanya kadang-kadang hampir dipastikan longgarnya jarang ini, apalagi suasana seperti ini kadang-kadang boro-boro longgar. Yang terjadi adalah malah minus ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi teman-teman luar biasa jangan nunggu ada sisa, karena sisa itu seringkali nggak pernah ada sisa karena keluaran. Nah, oleh karena itu mulailah sedekah itu dengan konsep yang namanya latihan dalam 21 hari. Di dalam pelatihan misalnya Seven Awareness, bagaimana kita sedekah dalam 21 hari itu juga dilatih ya teman-teman yang kulit. Dan sedekah itu memang harus dilatih. Ada orang tua yang bilang kepada anaknya seperti ini, "Nak, kamu lagi suasana seperti ini, kalau kamu nggak bawa makanan ke sekolah, ibu hanya dikit makanannya. Kalau ada teman kamu minta, jangan kasih anak." Nah, ada yang kayak gitu. Ada orang tua yang tanpa sadar memberitahu anaknya bahwa jangan kasih ke siapa-siapa. Tapi ada orang tua bilang kepada anaknya, "Ibu punya roti nih 2, nanti kalau kamu punya teman dan teman kamu minta, ya kau bagi ya, Nak." Nah, ini ternyata peran keluarga terhadap mental anak dalam berbagi itu berpengaruh sekali. Orang-orang yang terbiasa dididik dari keluarganya sedekah, maka dia akan mudah bersedekah. Nah, orang-orang yang terbiasa dididik oleh keluarganya diajar pelit, maka sudah backgroundnya juga pelit, ditambah juga seperti itu, akhirnya walaupun ada malah minta gitu. Jadi walaupun ada malah minta. Ini sekarang kan juga banyak di media-media kita lihat, kita dengar
ada orang yang harusnya nggak layak dapat bantuan dari pemerintah yang 600.000 itu, ya Ya, mereka Pak. juga ngantri, mereka juga datang ke kantor desa, bahkan mereka bisa protes, mereka bisa komplain, ya, karena mindset mereka emang salah gitu. Jadi teman-teman yang green ini berpengaruh sekali. Yang harus kita mulai perbaiki adalah mulailah ya memberi ya atau sedekah dalam 21 hari. Dan ini yang kemudian saya latih dalam pelatihan yang setiap hari Kamis kita adakan, bagaimana 21 kita menjadi orang yang istiqomah. Nah, istiqomah itu kan 21 hari minimal ya. Jadi kalau sudah 21 hari kesananya diulang-ulang akan jadi kebiasaan, malah akan jadi habit, jadi karakter, lama-lama jadi nasib kayak gitu. Itu salah satunya, Mbak. Yang pertama adalah itu ya, yang kedua, keliru. kenapa orang sulit kemudian fokus kepada kontribusi adalah ya yang juga sering saya analisa, saya lihat memang ya dia selalu ya ibaratnya salah membeli cerita. Salah membeli cerita ini misalnya dia dengerinnya atau dia datang ke orang yang sama yang kejadiannya gitu. Jadi misalnya dia datang ke tetangga, datang ke saudara yang juga bilangnya sama. Iya nih, lagi sulit bisnis. Iya nih, sepi. Iya nih, kayak gini terus lama-lama bangkrut nih. Kalau kayak gini terus lama-lama nggak bisa bangkit nih hidup kayak gitu. Lama-lama bisa hancur semua nih usaha kalau COVID nggak rapi-rapi. Nah, dia datangnya itu kepada orang yang nggak tepat gitu. Dia salah membeli cerita. Tapi ketika Anda datang ke orang yang ya kalau kita datang kepada orang yang tepat misalnya, maka orang itu mengatakan bahwa ya kenapa bisnisnya makin lancar pada COVID-19? Saya menjaga sedekah, Mas. Nah, itu contoh kita mesti pandai membeli cerita yang terbaik. Sehingga istilahnya ada ini Mas Sahir ya, Utomo di IG. Ya, kita akhirnya menjadi orang yang disebut di atas rata-rata. Baik. Menjadi orang yang rezekinya di atas rata-rata karena kita datangnya tepat kepada orang yang sesuai ya. Jadi teman Anda, mentor Anda, atau mungkin sahabat Anda, itu akan berpengaruh kepada apakah Anda orang fokus kepada kontribusi atau kebalikannya gitu. Jadi suasana COVID ini berteman harus yang terbaik nih, jangan sampai salah pilih komunitas, salah pilih teman, salah pilih sahabat-sahabat, yang malah kebalikannya isinya curhat terus, isinya ngeluh, Betul. Iya. lama-lama akhirnya kita mengumpulkan pembenaran ya, bukan kebenaran. Lama-lama kita merasa bahwa kita nih memang benar ya, sebenarnya itu pembenaran gitu. Banyak orang yang kemudian kalau kita lihat ya, ada pilot yang di PHK sekarang malah ngojek. Iya, saya pernah membaca juga. Ya, ada misalnya teman saya yang di PHK sekarang jual gorengan. Padahal dia S2. Nah, saya bilang ke dia, saya tanya, kenapa? Nggak malu jualan apa? Ya, Gorengan. malu kan aku ya. Yang malu tuh kalau anak saya nggak makan gitu. Yang malu tuh kalau saya mengemis. Yang malu kalau saya minta-minta ke orang lain gitu. Nah, saya masih badan saya sehat, ya. Banyak teman saya badan sehat pikirnya nggak sehat. Sudah COVID di PHK, akhirnya marah-marah, ya, membenci sana sini, mengkritik pemerintah, kritik atasannya. Lama-lama nggak bisa kritik diri sendiri juga ya. Lama-lama akhirnya mati semua waktunya gitu. Jadi ya tidak hanya perorangan. Ada namanya Thailand tuh, Thai Airline ya, yang dia ini akhirnya karena bangkrut pesawat ini ya, Thailand ini pesawatnya. Kemudian dia akhirnya menjual ini apa namanya apa tuh kayak gorengan lah kayak gitu. Itu diekspos ya bahwa karena memang ada penerbangan ke Thailand itu akhirnya Thai Air ya ini Thai Air ini kemudian menjual gorengan gitu ya, dari mulai pilotnya, pramugarinya, tapi akhirnya dia menemukan cara-cara baru gitu, menemukan sesuatu yang baru di suasana pandemi COVID-19 ini. Jadi di suasana seperti ini jangan
kemakan gengsi, kemakan juga ya prestasi di masa lalu, ya mungkin ada banyak hikmah-hikmah yang kita memang bukan hanya out of the box, tapi no box gitu. Kita harus melakukan cara-cara lama. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, cara-cara kerja lama, ya bahkan pola hidup yang lama di suasana COVID-19. Mungkin yang cara lama sukses sendirian, sekarang sukses kolaborasi. Mungkin yang lama ya, contoh Apredio, kita yang lama telepon, sekarang pakainya Instagram. Oh, Betul. awalnya mungkin gimana ya nanti gak ini. Dia berpengaruh ke banyak hal, bisa ya efisiensi dan juga bisa menyapa teman-teman lebih real time dan sebagainya. Dan ini hal-hal ini harus kita syukuri ya, bahwa suasana COVID ini nggak lama juga, pasti bagaikan perahu ini dia akan ada tepinya juga, akan berakhir juga antara tahun depan, 2 tahun lagi yang pasti akan berakhir. Ya, sementara hidup kita tuh masih long life, masih lama sekali, jadi harus optimis, harus yakin tidak hanya berakhir di COVID-19, ini hanya bagian proses ujian berat ketika sekolah, atau dikasih materi berat, dikasih ujian berat, pilihannya hanya 2 ketika dapat ujian. Pertama, keluar dari ujian, nggak masuk sekolah, atau kedua, belajar, kemudian kita segera dengan cepat mempelajari, dan kemudian kita hadapi ujian ini, teman-teman, luar biasa. Jadi banyak orang yang menghadapi karena ujiannya bingung, akhirnya mereka keluar, belum apa-apa sudah keluar, sudah menyerah, sudah menyalahkan dan sebagainya gitu. Baik, Pak, ini berbicara tentang fokus pada kontribusi, dan ini memang harus kita latih, contohnya dengan bersedekah kurang lebih 21 hari seperti itu. Pak, ini kan ada juga sekarang ini lagi giat-giatnya tentang sedekah subuh seperti itu. Meskipun banyak orang yang oke deh hanya coba-coba saja seperti itu. Kalau saran dari Pak Nako, ini selama 21 hari ini akan terus dilakukan, atau terkadang ada juga orang yang udah deh kalau ingat aja baru sedekah subuh seperti itu. Meskipun kecil, tapi ternyata kalau misalkan ini membawa kontribusi kepada orang lain kan tentunya luar biasa ya Pak ya? Iya, memang sedekah subuh itu juga bagus ya. Apalagi kalau kemudian konten 21 hari tanpa putus ya. Saya membantu seorang ibu yang punya utang 4 miliar dalam training saya itu, pada saat saya coaching, salah satunya adalah dia sholat jamaah, kemudian habis subuh dia sedekah. Dan sedekahnya itu memang sedekah uang, bukan sedekah senyum, bukan sedekah doa lagi. Itu senyum doa sudah terjaga. Tapi bagaimana dalam keadaan utang 4 miliar dia tetap sedekah gitu. Karena ternyata pada saat kita sedekah, kita semakin bersyukur dan beruntung akan bertemu orang-orang yang lebih sulit daripada kita gitu. Nah, sehingga akhirnya kita menemukan yang namanya window of opportunity. Kita melihat bahwa ternyata saya hari ini 4 miliar. Ternyata ada orang nggak punya kaki tadi di jalan. Nah itu. Ternyata tadi ada ibu-ibu ya anaknya meninggal. Nah semakin kita pada saat kita sulit dan sedekah ya. Saya juga mendukung ya sedekah habis subuh itu, dan itu akan membuat kita semakin beruntung, bersyukur dan bahagia gitu, bahwa ternyata satu-satunya masalah saya paling berat, karena banyak orang yang saya coaching selama ini, sekarang pelatihan saya yang setiap hari Kamis itu sudah angkatan 25 Mbak, sepas COVID ini. Itu hampir banyak teman-teman yang awalnya itu auranya aura kasihan, dari wajah yang menunduk, wajah yang optimis, wajah yang pesimis, wajah yang marah, wajah yang bingung, wajah yang frustasi menghadapi hidup yang seperti ini. Kemudian kita rubah dengan melakukan salah satunya adalah 21 hari sedekah tanpa putus. Ya. Dan pada saat selesai 21 hari, ternyata dia ketergantungan sedekah gitu. Akhirnya sekarang jadi hidup mereka, ya mereka jadi senang banget. Selain itu saya juga memandu mereka 21 hari mengaktifkan yang namanya ruang-ruang silence, ruang-ruang hening, yaitu bangun malam, sholat malam, dan mempraktekkan 1 jam silence di dalam panduan 21 hari itu. Sehingga orang yang biasakan silence ini, hatinya akan punya dua indikasi. Pertama, hatinya selalu gembira. Yang kedua, hatinya tenang.
Nah, orang yang hatinya gembira dan tenang biasanya akan mempengaruhi rezekinya gitu. Nah, selama ini suasana COVID ini ya hati kita jadi mudah panik, kemudian suka marah, cemas dan sebagainya ya, teman-teman luar biasa begitu. Baik. Jadi memang ini kalau bisa meskipun sedekah subuhnya berjalan tapi 21 hari ini juga jangan sampai putus. Kalau kata Pak Nako nantinya akan terbiasa ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang Ya, kedua apa ya, nih Pak? ya. Setelah kalau misalkan tadi yang pertama adalah mindset yang keliru dalam 3 hal yang membuat orang untuk kurang berfokus pada kontribusi itu, yang kedua apa sih Pak? Tadi yang kedua tadi kan ya salah membeli cerita gitu. Oh, Yang salah kedua memberi cerita. salah membeli cerita. Jadi dia dapat cerita tuh cerita-cerita yang memang cerita keluhan semua gitu. Hmm. Jadi kalau hari ini Anda mau fokus pada kontribusi, Anda harus tepat membeli cerita atau mendengarkan cerita orang. Carilah cerita-cerita yang membuat Anda akhirnya memiliki semangat ya. Jangan sampai yang Anda tanya orang juga sama curhatnya. Sama Oke. saya juga boro-boro sedekah. Oh, Ya, malah sekarang lagi. Saya itu dulu ahli sedekah loh dulu. Pas corona ini malah saya disedekahin. disedekahin. Saya isi beras semua. Enaknya Oh, gitu, enakan ya ada banyak orang yang sekarang karena dia dianggap miskin dibantu terus oleh pemerintah beras dan beras itu. mm-mm. Makanya itu didatangi oleh orang-orang sekitar sini yang dia jual beras dia yang dari pemerintah gitu. Oh, Nah, saya oke. kadang-kadang ya saya beli kemudian suruh antar ke asrama yatim dan sebagainya. Dan sedekah itu memantul ya. Ini sebelum saya tutup. Itu tahun 2016 akan menjual rumah di BSD ini. Rumahnya 250 meter. Dan dihargainya sekitar 800 juta waktu itu. Wow. Pada saat ada sekitar 5 sampai 6 orang melihat dan sepakat, nawar dan sebagainya, tiba-tiba istri saya bicaranya agak sedikit beda buat saya. Dia bilangnya ke saya, "Ayah, kenapa nggak diwakafin aja rumah ini?" Ya. Nah, dengar kata-kata wakaf rumah, otak saya sedikit nolak gitu, karena wakafnya terlalu gede gitu loh. Kalau Betul. bisa jangan rumah deh, gitu. Jadi saya juga butuh pendamping yang menguatkan ya. Malah saya sempat curiga ya istri saya, jangan-jangan pengen balik ke rumah di Kalideres ya di Cengkareng. Karena istri saya orang Betawi yang kadang-kadang maunya keluarga kan gitu. Diajak ke Serpong itu agak berat juga. Enggak. Nanti kita kontrak aja. Lebih nolak lagi saya. Sudah wakafin kontrak lagi di Kontrak. enggak. Saya nggak mau ya waktu itu. Tapi istri ini tiap hari ngerayu, ngobrol. Kemudian dia juga nyindir saya. Katanya Seven Wonders sedekah tuh memantul. Aduh. Jadi kalau sedekah mantul ya nanti kan berarti dapat rumah juga dong itu. Hmm. Ya, Baik. tapi kalau rumah tinggal nanti ya terus diskusi terus itu. Akhirnya sebulan setelah diskusi, saya sepakat untuk mewakafkan rumah itu ke lembaga yatim gitu. Hmm. Dan kita notaris, jadi semua kursi, pokoknya rumah itu rumah tinggal lah gitu. Hmm. Dan saya membawa mobil sama baju-baju pindah ke rumah lebih pinggir jalan. Saya bilang ke istri saya, yang penting jangan malu kalau ada yang ngomongin, gosipin, kita bangkrut, kita sulit, kayak gitu. Pasti ada orang yang aneh, punya rumah malah kontrak, berarti jangan lilit atau sebagainya. Enggak, udah siap. Ya udah, kalau sudah siap, ya kita bismillah. Saya kontrak itu lebih kecil rumahnya, dan saya bayar setahun. Dan nggak nyampe setahun saya kontrak di rumah yang kurang lebih 500 meter, saya sewa itu. Tahun 2000 sekitar 2 tahun setelah itulah ya, teman-teman luar biasa, sahabat-sahabat yang kulit, saya sekarang tinggal di rumah yang luasnya hampir 3 kali lipat dari rumah yang saya wakafkan. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Kuat banget, karena rumah saya hampir 800 luas rumah saya sekarang ini. Waduh. Jadi tapi melakukan itu, kalau anda nggak kuat dengan sebelah, jangan paksa juga ya, karena mesti pendukungan itu oleh pasangannya. Saya karena yang minta istri ya, saya awalnya juga nolak. Maka
cobalah latihan yang kecil-kecil dulu. Latihan sedekah itu 21 hari tanpa putus dulu deh. Ya, misalnya Anda yang biasa, kalau ibu-ibu yang biasa ke pasar, kalau nawar kan bahagia sekali tuh, apalagi nawar bisa menang. Betul. Nah, praktekkan 21 hari, yang ibu ini sudah tahu nih, penjual sudah tahu, lihat wajah Anda sudah tahu ini masih nawar gitu ya. Iya, betul. Bu Haji atau apa, manggil Anda yang bisa nawar. Anda bilang, ini segini, oke? Nah, dia akan melongo aja, wah gitu ya. Karena biasa rajin dinawar, ini nggak nawar. Kemudian habis itu malah ada kembalian 5.000 atau 10.000, udah buat Bapak aja. Wah, itu dia banyak wow-nya tuh, wow gitu. Wow. Wow-nya. Selesai dia itu bisa menjadi doa gitu. Baik. Ya. Jadi apalagi Anda lakukan selama 21 hari. Nah, itu akhirnya banyak orang yang wow di kanan kiri, akhirnya rezeki Anda wow juga. Gitu. Masya Allah, betul itu Pak. Ini Jadi, kalau misalkan, gimana Pak Natal? Gimana? Enggak, kalau misalkan ini dilakukan selama 21 hari, ini berarti berkali-kali lipat dari rezeki yang ada kali ya Pak ya? Dengan kita memang niatkan bersedekah seperti itu. Saya itu secara logika nggak bisa seperti hari inilah. Saya waktu kuliah itu hampir nggak ada kesibukan selain di masjid. Setiap jam 1 siang saya di masjid sampai jam 9 malam. Karena jagain sepatu. Gitu. Bukan jadi imam, bukan jadi muadzin, jadi jaga sepatu di masjid. Kemudian pagi-pagi saya udah ngepel sebelum jam 7 saya kuliah. Dan itu 4 tahun. Baik. Nah, sekarang saya sering memberikan training guru-guru saya. Ada profesor-profesor. Ya, saya ingat waktu saya ke kampus ya, bawain tas mereka juga. Jadi mereka mengatakan ke saya, kamu ini memang sudah menanam masa depan kamu pada saat kamu miskin. Pada saat kamu sulit, kamu sudah menanam itu. Kamu sudah menanamkan masa depan dengan hal-hal hebat. Gitu. Salah satunya adalah, ada yang bilang ke saya, kamu nggak pernah terlihat ngeluh atau menggerutu. Setiap pekerjaan seberat apapun selalu tersenyum dan menunjukkan sikap siap gitu. Disuruh apapun siap, suruh nyuci, suruh apapun siap. Ya, sehingga akhirnya saya sekarang jadi orang yang suka sedekah ilmu juga ketika ada di mall gitu. Ketika di mall ada office boy di WC di kamar mandi mall, kemudian nggak kering, kadang-kadang insting saya sebagai mantan marbot itu, mantan office boy sering muncul gitu. Saya bilang, apa sudah saya boleh ngobrol nggak? Ya boleh Pak, ada apa Pak gitu. Kalau Mas ngepelnya kering, orang harus saya celaka, kepleset, malah selamat loh Mas. Mas malah bisa dapat berkah gitu. Tapi kalau Mas ngepelnya salah-salah, ya orang tadinya nggak celaka malah celaka karena Mas. Nah, kalau yang celaka dia kepala rumah tangga sehingga dia nggak bisa kerja harian, anaknya nggak dapat duit, nggak dapat makan, gimana Mas? Saya cerita ke dia bahwa saya juga dulu adalah office boy dan setiap saya disuruh ngepel 5 kali SOP-nya sehari, saya ngepel bisa 10 kali. Wow. Dan Allah ngasih rezeki ke saya ini. Jadi saya kalau di mall-mall itu ketemu nggak nasehatin pimpinannya, nasihatin lah tukang kebersihannya. Jadi pada saat dia memegang pelan atau kain pel, alat pel, dia merasa dialah orang yang paling bahagia karena akan menyelamatkan orang-orang yang harusnya misalnya bisa kepleset gitu. Nah, akhirnya dia bisa bekerja tuh jadi ibadah. Walaupun pekerjaannya sebagai tukang pel-pel di WC di kamar mandi mall. Nah, saya bilang pada saat Mas melakukan itu dengan hati yang gembira, itulah menjadi ibadahnya gitu. Nah, pada saat gembira itulah ibadah. Tapi kalau Mas ngepelnya dikit tapi kesel, menggerutu, dan juga banding-bandingkan dengan temannya bekerja di kantor, teman sekolahnya kerja di mana, akhirnya ngepel dikit aja wajahnya itu auranya kasihan. Akhirnya Mas nggak dapat apa-apa kecuali gaji. Nah, saya melakukan itu dan saya pernah menyampaikan itu waktu tahun 2012 ke Pertamina. Ketika Pertamina ya pom bensinnya mulai banyak perempuan-perempuan dan saya katakan Anda adalah pahlawan negeri ini. Setiap yang datang kepada Anda pasang wajah bahagia dan sapa mereka. Dan akhirnya ya ada ibu-ibu bawa anak kecil mau ke sekolah PAUD, ya itu akan ada rezekinya ada di situ karena Anda menyapa mereka, senang memberikan layanan. Suatu saat mereka akan jadi orang hebat,
kan Allah nggak pernah lupa ada jasa Anda di situ. Akhirnya ketika mereka pakai baju putih SPBU, mereka pasang wajah yang super bahagia, walaupun mereka perempuan-perempuan yang sebelumnya hampir nggak pernah lihat ngisi bensin di pom bensin. Nah itu masa 4 tahun saya membantu Pertamina untuk mentransformasi leadership tentang mindset, heart set, soul set teman-teman di Pertamina ya. Dan akhirnya sekarang Pertamina hampir semua sepakat melihat ada perubahan yang nyata gitu, kelihatan perubahannya buat masyarakat SPBU-nya. Padahal sebelumnya kan kalah saing oleh Shell, Petronas, Total, ya. Sekarang sih nggak bagus lah, sudah makin bagus, sudah terasa lah. Bahkan sebagian di sini kalau pulang kampung nginepnya di Pertamina ya, di SPBU, Kembang Mandi, Betul. macam-macam di situ. Ya. Betul Pak Nakoy. Pak, tapi ini kadang waktu juga udah mepet nih ya Pak ya. Pasti ya, saya nggak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk Armenia mungkin yang ingin di training langsung dengan Pak Nakoy. Ini setiap hari Kamis ya Pak Nakoy ya. Karena memang kalau misalkan kita melihat cerita-cerita dari Pak Nakoy ini, Anda yang memang membutuhkan leadership atau mungkin yang pengen menjadi manusia di atas rata-rata, ini setiap hari Kamis bisa ini join bareng sama Pak Nakoy karena memang cerita-cerita dari Pak Nakoy ini luar biasa sekali dan kita nggak bisa ketemu nih kalau misalkan nggak setiap hari Jumat. Jadi mungkin kalau hari Kamis ini kan bisa setiap hari di training sama Pak Nakoy ya Pak ya? Ya, setiap hari Kamis itu kita trainingnya 4 jam, jam 1 sampai jam 5 ya. Tapi coachingnya itu selama 21 hari. Nah, jadi 21 hari setelah 4 jamnya itu. Ya, dan itu berharga ya. Dan kita sudah banyak peserta luar negeri ini sekarang ini. Dari Hong Kong, dari Mesir, dari mana-mana pas COVID ini. Dan mereka sharingnya banyak lah keajaiban hidup. Karena dulu tuh hidup saya juga rezekinya ya tadi hanya sesuai apa yang terlihat, dan semoga Anda ya punya rezeki yang berlimpah. Suasana COVID ini saatnya kita berkontribusi teman-teman hebat ya. Nanti silakan bisa lihat aja di Instagram @nakoy atau bisa DM ya. Nanti biar di follow up oleh tim saya. Baik, jadi di situ nanti bisa tahu deh informasi-informasinya setiap hari Kamis dan selama 21 hari langsung di coaching oleh Pak Nakoy. Ini luar biasa ya Pak ya, dan alhamdulillah angkatan keberapa ini Pak? 25 lebih berarti kah sekarang ini? Itu Kemis kemarin sudah angkatan 25. Terus yang 7 Awareness yang 3 hari setiap bulan ini kita sudah angkatan 4 online ya, virtual. Kalau offline-nya sebelum ada sudah angkatan 84. Aduh, ini Pak Nakoy semakin sibuk nih Pak. Ya, sekarang kita memang banyak online, tapi karena online malah bisa menyapa teman-teman semua. Ya, jadi saatnya teman-teman hebat ya. Dalam rezeki itu di buku saya tulis hanya punya dua jendela. Satu adalah kekurangan rezeki, satu kelebihan rezeki. Jadi ya inilah yang kelebihan rezeki teman-teman hebat ya. Semoga ya bisa diikuti. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Nakoy untuk informasinya hari ini, dan yang pasti ketemu lagi Pak Jumat minggu depan tentunya pastinya di Up Awareness. Terima kasih Pak Nakoy. Assalamualaikum. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.